Kalau Pak Bupati Sampang sudah turun tangan dalam persoalan ini, insya Allah tidak sampai 1 bulan atau bahkan 1 minggu akan beres. Oh, siap, saya berharap juga begitu. Salahnya menurut saya, salahnya MDW hanya menerima Pak Sekda. Coba Pak Sekda jam, saya nggak mau Pak, kalau Pak Bupati yang menemui, saya baru mau untuk menceritakan masalah ini. Karena saya nggak percaya ke Bapak. Mungkin kan sini kan. Berarti kita harus mengajukan surat audiensi ulang yang dihadiri langsung oleh Pak Bupati. Mohon maaf Bapak Bupati ya. Ini dapat ide dari tim Sanrasan, Ya. Pak. Jadi sekarang panjenengan ini dirasanin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alam Haris di acara Sanrasan Pemirsa. Hari ini kita akan senyak membicarakan terkait dengan urusan persoalan yang sudah menaun menjadi masalah dan tidak pernah ada solusi. Entah kenapa ini kok menjadi persoalan-persoalan yang memang teramat sulit untuk diselesaikan. Meskipun itu sebetulnya teramat mudah secara kasat mata, tapi ini justru selengkap, sal-sal. Tapi hari ini kita akan bicarakan terkait dengan urusan pelaksanaan realisasi bansos di Desa Sampang. Kebetulan hari ini saya kedatangan tamu Ketua MDW Sampang. Assalamualaikum Bu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ketua? Alhamdulillah sehat. 4 hari 3 hari terakhir ya, dalam 1 minggu terakhir Sampang saya melihat pemberitaan itu penuh dan ramai dengan urusan realisasi bansos, baik itu PKH atau BPNT. Iya benar. Sebetulnya ada apa sih hasil penelitian dilakukan oleh teman-teman MDW? Jadi itu bermula dari kasus yang menimpa ada ODGJ ya, yaitu pasung yang kebetulan waktu itu dilepas pasungnya di Kecamatan Ompen, Desa Matuleng. Kita tanyakan kepada keluarga apakah sudah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena kami melihat kondisi keluarganya memang layak untuk mendapatkan bantuan. Ibunya si Siapa namanya itu? Zaini. Ompen ya? Di Ompen Matuleng Ompen. Desa Matuleng. Desa Matuleng. Jadi ibunya Zain itu menyampaikan ke kami bahwa tidak pernah mendapatkan bantuan. Setelah itu kami coba bantu untuk cek melalui KK yang dimiliki oleh Zaini. Kami coba bantu cek melalui data di kementerian itu apakah di aplikasi di aplikasi SIKNG. Yes. Kami coba untuk bantu cek. Ternyata setelah kami lihat Zaini ini sudah menjadi penerima BPNT sejak tahun 2000 KPM ya? KPM 2022 gitu kan. Itu kan kejadian 2022. Waktu kita cek itu kan di bulan Maret 2023 ya kan. Setelah itu kami coba konfirmasi kembali ke keluarganya Zaini karena di SIKNG itu disalurkan melalui pos dan keterangannya sudah transaksi. Sudah transaksi artinya sudah diambil bantuannya. Kami cross check kembali ke keluarganya. Ibu, apakah ibu pernah mendapat bantuan ini? Ternyata keluarganya, ibunya Zaini menyampaikan ke kami enggak. Tidak pernah. Sehingga hal itu kami coba konfirmasi ke PT Pos Sampang, karena kan lembaga penyalurnya Pos. Pos, iya betul. Kalau BPNT di Pos itu keterangannya memang sudah tersalurkan. Dan kami juga dikasih bukti, ada foto yang mengambil, jadi ada fotonya dan menunjukkan KK yang digunakan untuk pengambilan. Kan kalau ke Pos tuh membawa undangan dari Pos kemudian bawa KK ya kan. KK yang digunakan untuk mengambil itu. Kami cocokkan dengan kakaknya Zaini, memang iya itu kakaknya Zaini. Tapi karena kami itu masih belum tahu ya yang mengambil itu apa keluarganya, apa tetangganya, kami konfirmasi lagi ke keluarganya Zaini. Benar tidak ini salah satu famili atau tetangga atau orang yang dikenal oleh keluarganya Zaini? Menyampaikan kepada kami dengan pasti bukan. Artinya bukan dari pihak saudara, sepupu atau famili dan keluarga dari desa ini ya? Bukan, orang lain dan nggak pernah tahu dengan wajah itu. Nah dari situ kami mulai curiga, ini jangan-jangan ada Zaini yang lain di kasus BPNT. Di kasus BPNT yang melalui Pos. Kami melakukan penelusuran ke lapangan, kasus ini berkembang. Ada laporan bahwa
orang yang sekarang lain lagi, BRI, karena lembaga penyalur itu ada 2 Pak. Iya, BRI dan POS gitu kan. Ada laporan yang curhatan lah ke kami bahwa mereka MDW ya? Ke MDW, iya. Orang-orang yang akan mengurus buku tabungan dan ATM bagi penerima PKH, nyampe di bank itu disuruh mengurus surat kehilangan. Oh, sama dengan kasus PIP, WKIP nih. Nah, surat kehilangan tabungan dan ATM. Padahal orang ini belum pernah menerima buku tabungan dan ATM. Nah, ini yang menyuruh di pihak bank. Pihak bank. Ya, jadi begini ceritanya. Dia dibawa nih ke bank oleh pendamping Ini cerita PKH. Cerita Pak MDW mendampingi langsung ke sana? Oh, enggak, kita kan bukan pendamping PKH. Enggak, Pak. maksudnya mendamping, mengadvokasi. Mengadvokasi orang-orang yang mempunyai persoalan yang sama. Oh, bukan itu. Pak, ini kami berdasarkan hasil pertama awalnya, berdasarkan hasil curhatan dulu nih. Jadi curhatannya mereka itu begini, mereka dibawa oleh pendamping ke bank, pendamping PKH, pendamping PKH. Nah, petugas berarti. Petugas. Jadi ceritanya gini, dia itu dikasih tahu nih sama petugas, sama pendamping PKH, Bu, sampean tahun ini dapat PKH. Ayo ngurus buku tabungan dan ATM ke bank, gitu. Karena pencairannya melalui bank. Datanglah dia ke bank bersama pendamping ini. Ternyata nyampe di bank, dia disuruh buat surat kehilangan oleh pihak bank. Yang artinya ibu ini sudah pernah menerima buku tabungan dan ATM. Kalau disuruh buat surat kehilangan, mestinya. Ketika ditanya, kok saya disuruh buat surat kehilangan? Wong saya ini nggak pernah, gitu ya? nggak pernah dapat. Dan karena mereka nggak mau ribut ya, daripada mereka nggak dapat bantuan, maulah mereka ngurus surat ke bank, surat kehilangan ke kepolisian dengan didampingi surat pengantar dari bank untuk ngurus surat kehilangan, ya kan? Untuk mengurus surat kehilangan ke kepolisian, dan itu terjadi tidak hanya pada satu orang ternyata. Tidak hanya satu orang. Ternyata ada banyak. Gitu ya? Ada banyak. Yang model sama kayak gitu. MDW kan sudah mengadvokasi itu berawal dari kita tadi di Zaini, sekarang juga ada tambahan dari KPM PKH yang model semacam itu, orang yang tidak pernah merasa menerima sebelumnya, ujuk-ujuk dimintai untuk mengurus surat kehilangan. Dari sini kan MDW pasti curiga nih. Pasti curiga. Benar. Apa hasil temuan MDW setelah melakukan mencari jawaban dari kecurigaan itu? Akhirnya kecurigaan kami ini kita telusuri lebih dalam lagi. Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang sebelumnya mendapatkan bantuan BPNT. BPNT, bantuan pangan non tunai. Ya, beda kan PKH dengan BPNT. Beda. Kalau PKH itu harus ada komponen-komponennya ya, anak sekolah apa ini itu gitu ya. Kalau BPNT itu bantuan pangan non tunai yang dulu berupa beras, dicairkan harus ditukar dengan beras dan lain-lain. Yang sekarang Bu Risma sudah menyatakan bahwa harus berupa uang tunai. 200.000 harus diterimakan, tidak lagi. Dulu dengan di ewarung-ewarung itu. Benar, ewarung-ewarung. Enggak, maksudnya Pak Ketua, Bu Ketua begini, kalau pihak bank dan ini diantar oleh petugas resmi negara, dalam konteks ini adalah pendamping. Kalau hanya temuannya dulu dia hanya mendapatkan BPNT, apakah memang orang yang mendapatkan BPNT otomatis mendapatkan PKH? Kan tidak. Belum tentu. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa pihak bank kok justru harus minta keterangan kehilangan? Lah, di sini yang saya tanyakan kepada MDW, apa temuannya? Apakah setelah ditelusuri dicatat sejak kapan dia menjadi KPM PKH? Macam-macam, Pak. Jadi kalau dicek di data sebelumnya dia menerima BPNT, tapi orang itu nggak pernah nerima. BPNT-nya juga. BPNT-nya pun tidak nerima. Tidak nerima. Jadi gini ceritanya, Pak. Sebelum 2023 dia hanya menjadi KPM BPNT, ya kan? Sebelum 2023 dia menerima PKH, menjadi KPM PKH. Selain dapat BPNT, dia dapat PKH. Double. Akhirnya sama pendamping PKH ini disamperin, Bu, sampean dapat PKH nih sekarang, ayo diurus nih ke bank.
Ini KPM baru tahu kalau dia penerima BPNT setelah dia ngurus ke bank, disuruh membuat surat kehilangan ini. Itu satu persoalan. Satu persoalan. Satu persoalannya dia justru sebelumnya sebagai penerima BPNT pun dia tidak tahu. Tidak tahu. Satu masalah ditemukan. Nah sekarang yang diantar pihak PKH karena pendamping PKH dengan BPNT beda. Beda. Yang diantar oleh pendamping PKH ini untuk ngurus masalah surat kehilangan. Surat kehilangan dan ingin mendapatkan buku tabungan PKH. Lah ini apa yang ditemukan? Apakah PKH-nya juga berbarengan dengan ini atau memang 2023 sejak 2023 dia masuk ke dalam daftar penerima PKH? Iya, dia kalau ketika dia masuk ke dalam penerima pendaftar PKH itu, penerima PKH, KPM PKH aman dia karena sudah didampingi oleh pendampingnya. Nah, yang nggak aman ini sebelumnya yang BPNT nah, yang bukan itu, Bu Ketua. Tadi kan masalah pertama kan urusan menerima sebagai penerima program BPNT. Betul. Nah, itu sudah jelas bahwa dia tidak pernah menerima, tapi ujuk-ujuk sekarang karena didampingi oleh PKH kan dia masuk ke dalam KPM PKH, dia dimintai ngurus diantar untuk ngurus buku rekening dan tabungan. Iya. Lah yang menjadi pertanyaan itu kenapa pihak bank kok justru minta ngurus surat kehilangan? Ya itu yang jadi permasalahan. Ini kan Bu Ketua tidak match ketika hanya BPNT dengan PKH. Yang disuruh ngurus surat kehilangan itu kan surat kehilangan PKH. Itu kan satu rekening, Pak. Oh, itu gitu. satu rekening. Jadi satu rekening itu bisa digunakan untuk mencairkan BPNT dan PKH. Oh, gitu. Gitu loh. Makanya yang kami tanyakan ke pihak bank selama ini yang sampai sekarang tidak bisa dijawab, kemana buku tabungan dan ATM yang sebelumnya itu? Yang BPNT. Satu rekening, Pak, satu rekening. Jadi gini, saya Siti Farida dapat bantuan sosial, ya kan? Itu sudah dibuatkan rekening dan satu rekening itu bisa digunakan untuk mencairkan BPNT dan PKH. Iya, ya. Jadi kan gini Bu Ketua, artinya problemnya di BPNT. Kalau begitu, ya, kan silakan dikerucutkan seperti itu. Iya, problemnya di BPNT. Mungkin saja Pak Zaini atau Bu siapa tadi itu? Zaini. Ya, enggak yang diantar ke bank. Oh, yang ke bank. BRI. Oh, bukan, itu lain. Zaini itu kan yang di pos. Orang yang diantar ke BRI untuk ngurus surat kehilangan itu bisa saja tercatat sebagai KPM PKH tahun 2003. Memang. Hanya 2023. Jadi dia tercatat sebagai pendamping KPM PKH itu 2023. Sebelumnya dia BPNT, tapi tidak pernah menerima buku tabungan dan ATM gitu loh, Pak. Artinya biar ini muktatul hal. Ini dalam konteks ini saya melihat ada kecurigaan awalnya. Ini didampingi petugas kok suruh mengurus surat kehilangan. Ternyata masalah BPNT-nya ya, yang masalah. Siapa yang menerima? Siapa yang nyomnat atau siapa yang menyembunyikan semua ini, itu yang perlu untuk ditelusuri oleh NDW kan begitu kan? Betul. Untuk PKH dalam konteks cerita ini masih belum ada unsur persoalan dalam konteks ini karena cerita barusan ini adalah satu kesatuan ya. Iya, satu kesatuan. Yang kedua, karena dua jenis bansos ini sebetulnya sama ya, sama dari Kemensos dan lain-lain. Di Bangkalan itu dulu banyak sekali persoalan-persoalan yang semeraut sama dengan masalah ini yang ditemukan oleh MDW yang mempunyai karakter masalah yang semacam diceritakan itu apa satu dua saja atau masif? Saya kira masif karena yang terjadi hampir di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Sampang. Untuk sementara apa saja? Kami kemarin membuka posko pengaduan. Posko pengaduan. Jadi posko pengaduan itu kita sampaikan melalui medsos, kemudian kita juga turun ke tempat-tempat publik ya, ke pasar ya. Jadi kebetulan kemarin kita memang mencari pasar-pasar yang menjadi center, pasar Sri Mangunan di Sampang, kemudian pasar Pengarengan,
Ya tempat-tempat keramaian ya. Ya, tempat-tempat keramaian, Pasar Torjun dan Pasar Kedungdung. Dari gerakan-gerakan yang kami lakukan ke bawah itu memang kita temukan banyak hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak tahu gitu, bahwa ternyata di bawah itu mereka tidak bisa membedakan apa PKH, apa BPNT. Kemudian kami juga menemukan di bawah itu banyak orang-orang yang mendapatkan buku tabungan dan ATM. Menemukan dari aduan maksudnya? Dari aduan. Buku tabungan dan ATM itu, tapi mereka tidak pernah sekalipun menerima bantuan. Nah, punya buku ATM dan buku tabungan, tapi tidak pernah bantuan? Tidak pernah menerima bantuannya. Makanya kami bantu untuk cek melalui SIG-NG. Dan kami juga, dan ketika dicek di SIG-NG memang dia tidak masuk ke dalam kategori penerima, tetapi pertanyaan saya, kenapa kalau dia tidak masuk dalam penerima, kenapa mereka dikasih buku tabungan dan ATM loh. Mungkin itu Bu Ketua, artinya karena memang berjalannya fluktuatif, ada koreksi dan ada evaluasi di Bu Menteri. Mungkin tapi kan kadung diberi tapi ternyata nggak masuk. Benar, dan itu memberikan harapan palsu kan kepada masyarakat kita gitu. Tapi di dalam konteks ini sebetulnya mestinya pihak Dinsos dan yang lain-lain juga harus menjelaskan sepanjang yang dilakukan oleh teman-teman MDW melakukan advokasi pelaksanaan penyaluran bansos ini, apa sebetulnya yang dijelaskan oleh Dinsosan? Sampai saat ini Dinsos belum memberikan pernyataan apapun ya terkait dengan permasalahan bansos ini ya. Cuma kemarin Dinsos hanya memberikan, kami kan memang mengarahkan orang-orang yang membutuhkan informasi terkait dengan bantuan sosial itu, memang kami arahkan ke dinas sosial agar edukasi yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan kepada masyarakat itu tidak menyalahi aturan gitu. Karena yang punya kewenangan kan dinas sosial. Untuk pendaftaran melalui DTKS, kan untuk mendapat bantuan itu harus daftar melalui DTKS. Itu langkah-langkah. Bu Ketua, yang lebih menarik kayak begini. Kalau apalagi MDW sudah mempunyai keyakinan bahwa persoalan semacam itu tidak hanya 1-2 gitu ya. Tidak hanya 1. Bahkan masif di Kabupaten Sampangkan dan di Bangkalan pun juga masif semacam itu dulu. Tapi alhamdulillah setelah tahun 21 setelah dirasani terus di sini sudah ada mulai, meskipun tidak seutuhnya itu bagus. Modusnya macam-macam ini Pak. Ada yang modusnya begini nih, ATM itu ada yang tim bagian mengumpulkan ATM di desa itu ya, dikumpulkan ATM-nya, kumpulin nih ATM biar bantuannya cepet cair gitu kan. Setelah itu dapat seminggu, orangnya dikasih tahu ada bantuan cair nih, cek di sini. Ketika dicek 0 bantuannya. Nah, ketika dicetak rekening koran, ternyata bantuan itu sudah dicairkan terlebih dahulu. Bu Ketua, model-model semacam ini kan sudah terbaca dan pasti MDW mempunyai saksi pasti ada. MDW mencatat catatan persoalan itu di lapangan kan sudah menjadi catatan MDW. Ada. Apa saja selama ini yang dilakukan oleh MDW untuk bagaimana meluruskan persoalan ini, karena diakui atau tidak ini sangat merugikan masyarakat dan masyarakat sungguh sangat menunggu masalah ini sebetulnya dan mengharap masalah ini. Begini Pak, sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya yaitu ke kepolisian ya, ke APH ya, kami itu beritikat baik, ingin menyelesaikan masalah ini bersama-sama, duduk bersama. Makanya kemarin kami minta difasilitasi pemerintah daerah untuk dipertemukan dengan lembaga penyalur, baik itu BRI, POS, kemudian dinas sosial. Kita bicara nih permasalahan yang terjadi di lapangan tuh seperti ini gitu. Tapi rupanya hari ini kita pertemuan kedua. Kita ingin mendengarkan pendapat, temuan-temuan, penjelasan dari pihak penyalur dari BRI maupun POS terkait dengan permasalahan yang sudah kita sampaikan pada audiensi awal pada tanggal 9 Mei. Rupanya pihak lembaga penyalur itu sengaja mengulur-ulur waktu sehingga ini mau ditunda lagi. Bu Ketua, aturannya pasti sama dengan Bangkalan karena ini aturan dari pusat. Yang bertanggung jawab di lapangan sebetulnya adalah pendamping. Yang ada pendampingnya. Iya. Ini kan nggak jelas Pak, pendamping BPNT siapa? Kalau pendamping pasti ada itu. Gini, pendamping BPNT itu kan katanya TKSK. Ya. Tapi ketika kita konfirmasi ke TKSK, mereka menyampaikan kami sudah bukan lagi pendamping BPNT. Gitu. Dan ketika kita tanya ke pendamping PKH,
pendamping PKH itu dapat selebaran dari kementerian bahwa pendamping PKH tidak boleh mendampingi selain PKH. Iya. Ini kan jadinya kita repot ini. Kalau ngomong pendamping yang ini mana kan dulu? lemahnya Dinsos atau lemahnya para pihak-pihak pemerintah dalam konteks memberikan edukasi dan sosialisasi. Betul. Tapi semua semua jenis bantuan itu, khususnya BPNT dan PKH itu ada pendamping masing-masing. Harusnya. Enggak, memang ada. Iya, tapi faktanya di lapangan nggak ada, Lah, Pak. makanya di sini ini minta MDW mesti harus minta kepada pihak Dinsos atau yang pihak-pihak yang memang mempunyai yang dianggap punya tugas untuk mengerti dan paham ini untuk minta tanya nama-namanya. Betul. Ini juga ada ada yang tingkat kabupaten, juga ada tingkat Kecamatan. Betul. Yang Iya. BPNT. Lah ini sebetulnya yang harus bertanggung jawab. Kalau ini justru sekarang di Sampang justru orangnya lenyap, tidak ada yang tahu. Lah ini kan pasti ada sebuah kong-kali-kong dan persekongkolan. Iya, ketika saya tanya siapa pendamping BPNT, nggak pernah dapat jawaban. Nggak pernah dapat jawaban. Dari yang nanya kemana ini? Ke Dinsos, nggak pernah dapat jawaban. Waktu audiensi kami sudah menanyakan siapa pendamping BPNT. Kecamatan ini. Bahasanya tuh TKSK. Tapi ketika kita konfirmasi ke TKSK, mereka berdalih saya sudah bukan pendamping BPNT. Kata TKSK-nya. Iya, karena nggak ada SK-nya, tupoksinya nggak ada, juknisnya nggak ada. Pas repot saya ini. Bu Ketua, MDW nggak boleh repot. Iya. Relasi negara dengan rakyat ini, dengan civil society ini harus betul. Jangan kita berhenti di situ. Iya, Saya kemarin sempat ketemu dengan Pak Gufron ya, pimpinan KPK. Kita harus kepo memang. Iya. MDW kalau sudah acap-bur ke masalah ini benar. harus tuntas. Artinya apa yang disampaikan oleh Dinsos dan apa yang dijawab oleh TKSK ini harus disinkron. Oh, jangan-jangan jawaban itu emang ngarang semua. Kalau mereka ngarang, sesuaikan dengan aturan yang ada. Siapa sebetulnya bertanggung jawab masalah ini? Iya. Itu penting. Kalau itu tidak dilakukan oleh pihak badan publik dalam konteks ini Dinsos, akan langkah-langkah yang lain. Karena saya kalau melihat cerita dari Pak Bu Ketua ini lebih brutal dari Bangkalan kayaknya. Lebih brutal ya? Lebih brutal kayaknya. Iya, di sini masih terlacak loh. Siapa pendampingnya ada, dia diundang saya dan diajak bicara juga mau gitu kan. Kalau Sampang gimana, Pak? Ini kan sampai ke pejabat yang bertanggung jawab pun sudah memberikan persoalan-persoalan yang membingungkan. Memberikan penjelasan yang membingungkan. Saya simpulkan untuk sementara waktu lebih brutal Sampang dari sini. Lebih kurang ajar berarti ya. Maka lebih penting menurut saya MDW kadung acapur mendampingi ini harus tuntas. Iya. Dari hulu sampai ke hilir. Karena ini saya melihat ada macam persekongkolan gitu ya. Ada termasuk juga penyalur. Apalagi kalau dulu ya, apa itu oknum atau tidak saya kurang tahu. Tapi uang itu keluar pasti kan yang mengeluarkan oleh pihak penyalur. Betul. Lah, ketika orang ini datang bukan pada orangnya, yang berhak, ini pasti bisa saja ini kelalaian atau memang kesengajaan. Kesimpulan itu penting untuk dicatat masing-masing gitu ya. Sehingga kalau memang tidak nyampainya program, tidak nyampainya bantuan terhadap masyarakat yang berhak, itu adalah bentuk kerugian masyarakat karena kelalaian atau kesengajaan yang harus bertanggung jawab. Betul. Dari sinilah kita harus mencoba untuk bagaimana membangun sebuah konstruksi gerakan yang utuh dari MDW. Apa kira-kira yang dipikirkan oleh teman-teman MDW ketika melihat dan menyimpulkan persoalan distribusi bansos ini di Sampang brutal semacam ini? Ya memang faktanya apakah dibiarkan cukup begini? Oh tidak akan kami biarkan seperti ini. Memang faktanya seperti itu. Jadi kami itu melihat kalau tadi bilang hanya di BPNT yang bermasalah, PKH sebenarnya bermasalah, Pak. Dalam konteks ceritanya jenengan tadi waktu itu BPNT. Iya, BPNT. Sekarang ini begini, biar ini berimbang ya, BPNT dan PKH sama-sama bansos. Ketika kami membuka pengaduan itu, kami juga bertemu dengan beberapa KPM ya, PKH yang mengadukan bla bla bla. Ketika saya tanya, Bu,
Sama tahu nggak pendampingnya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Lah ngapain aja gitu kan pendamping? Ada salah satu masyarakat yang kita dampingi dari hasil ini ya pengaduan itu. Ketika kita cek di SIKNJ ternyata dia penerima PKH. Jadi saya tanya, pernah dihubungi pendamping nggak atau petugas nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Padahal dia menjadi penerima PKH sejak Januari 2023. Bu Ketua, pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan edukasi terhadap KPM PKH itu sebetulnya memang tugas pendamping. Betul. Kebetulan teman-teman kru di Lingkar Jatim ada salah satu yang menjadi pendamping. Betul. Jadi dia sibuk untuk pertemuan ini dan macam-macam. Kalau KPM PKH sampai tidak tahu siapa pendampingnya, berarti ini secara tidak langsung tugas-tugas pendamping sudah tidak dilakukan. Maka wajar apakah ini masuk menjadi bagian dari persekongkolan, kenapa dia tidak kerja, atau memang sengaja dibiarkan begitu saja sehingga dia memakan gaji buta. Ya, saya tidak mau berbicara dia makan gaji buta atau enggak. Kata faktanya banyak KPM yang tidak kenal dengan pendampingnya. Lah tugas pendamping ngapain aja gitu. Makanya MD menurut saya ini harus terus menerus untuk dibicarakan. Betul. Untuk dibicarakan bahkan agar pertama Bupati ini harus denger ini. Bupati harus dengar. Saya dengar Bupati Sampang itu progresif dan mau untuk membela kepentingan rakyat. Nah, kalau Bupati Sampang dengar masalah ini, barangkali kalau Pak Bupati yang melangkah beda dengan MDW. Kan beda gitu kan? ya. Iyalah. Beda kan? Beda kan kepala negara, kepala daerah gitu loh. Mau nggak berkoordinasi dengan Pak Bupati untuk menceritakan kasus yang ditemukan oleh PMD? Siap. Siap ya. MDW itu siap. Mau diapain aja kalau berbicara masalah kepentingan masyarakat loh ya. Iya, kita siap. Siapnya bukan justru Bupati, karena sudah sekarang ini sudah MDW yang sudah bergerak duluan. Dalam minggu atau 2 minggu ke depan ya ajukan surat dong audiensi dengan Bupati untuk menjelaskan masalah ini. Loh, kami kan sudah audiensi dengan pemerintah daerah kemarin kan yang menghadirkan lembaga penyalur. Sudah. Tapi bukan Bupati. Tanggal 9 Mei Pak Sekda selaku ketua tim koordinator Bansos di Kabupaten Sampang. Bupati ini kan penanggung jawab. Gitu. Jadi saya ini koordinator gitu. Kalau saya melihat jalannya pemerintahan di Kabupaten Sampang, Pak Bupati Sampang ini sakti soalnya. Kalau sudah ini sarasan Bupati berarti. Iya. Kalau Pak Bupati Sampang sudah turun tangan dalam persoalan ini, insya Allah tidak sampai 1 bulan atau bahkan 1 minggu akan beres. Ya. Siap. Saya berharap juga begitu. Salahnya menurut saya, MDW hanya menerima Pak Sekda. Coba Pak Sekda saya nggak mau Pak kalau Pak Bupati yang menemui saya baru mau untuk menceritakan masalah ini. Karena saya nggak percaya ke Bapak. Mungkin kan sih kan. Berarti kita harus mengajukan surat audiensi ulang yang dihadiri langsung oleh Pak Bupati. Mohon maaf Bapak Bupati ya. Ini dapat ide dari tim Sanrasan, ya. Pak. Jadi sekarang panjenengan ini dirasanin di sini gitu. Bu Ketua kan begini Bu Ketua. Tadi ceritanya pendamping. KPM PKH atau KPM Bansos itu sama sekali tidak kenal pendampingnya. Tidak kenal. Cerita dari BPNT dan PKH tadi itu justru orang yang sebetulnya sudah tercatat menjadi penerima, justru dia tidak merasa. Dan duitnya hilang. Menurut ada lagi Pak. Dia tahu bahwa dia menjadi KPM PKH tahu dari tetangganya. Nah, ada lagi kayak gitu loh. Ada banyak dan itu menurut ketemuan MDW dan keyakinan MDW tidak hanya 1-2 yang terjadi. Tidak hanya 1-2, banyak. Masif gitu kan? Masif. Ketika sudah dan masif, terstruktur. Kalau sudah begitu maka tidak bisa diselesaikan MDW. Tidak bisa, saya yakin tidak bisa. Harus siapa ini Pak? Bupati. Bapak disebut lagi loh Pak Bupati ya. Kalau nggak Bupati saya kira sulit. Saya dulu sempat melakukan hal macam itu KIP, itu pun Bupati sudah turun. Birokrasi yang mempunyai kewenangan masalah itu dulu, bahkan Bupati sempat mengeluarkan sebuah kebijakan akan menerbitkan sebuah rekening dan buku tabungan kepada siswa 24.000. Setelah kita desak, setelah kita melakukan, tapi kenyataannya ini loh, kenyataan Pak Bupati sudah melakukan itu, di bawah tidak jalan. Ya, nah, kalau Sampang saya melihat kalau Bupati sudah ngomong, insya Allah berjalan. Maka menurut saya kompleksitas persoalan itu sebetulnya agak jauh tidak jauh berbeda dengan Bangkalan. Cuma kalau Sampang
saya yakin bisa melakukan menyelesaikan persoalan itu dengan catatan Pak Bupati turun. Siap. Kalau tidak, saya pesimis bisa selesai. Serius ya. Karena saya membaca karakteristik birokrasi yang di sana dan di sini tidak jauh berbeda. Tapi itu subjektif saya, kesimpulan saya. Itu kesimpulan saya. Kalau ini hanya diserahkan kepada birokrasi, apalagi dinsosnya katanya barusan itu tidak memberikan jawaban yang pasti. Apapun. Ya. Dan saya barusan sempat mencoba menghubungi Korkap Bapak Suhaimi kalau nggak salah, dia bukan Nanang. Dili Bapak Nanang. Dili. Yang dihubungi barusan? Pak Sadili ya, Pak Dili. Itu jawabannya terkait persoalan itu satu pintu di Dinsos. Oh gitu. Takut salah pemirsa. Iya. Terkait masalah itu, barusan saya mencoba karena pinginnya saya live sebetulnya kalau beliau mau live, tidak hanya seperti ini maunya. Ini jawabannya yang saya karena nomor ini saya tahu dari MDW gitu ya. Saya 5 hari soal Sandasan kalau berkenan live di Sandasan sekarang terkait realisasi PKH Sampang. Beliau menjawab, Waalaikumsalam, mohon maaf Pak, saya masih di luar. Kalau untuk info terkait PKH kami satu pintu ke dinas ini. Ya, satu pintu kompak dinas. Berarti Pak. Nah, itu silakan diartikan sendiri. Tapi jawabannya semacam itu. Mestinya karena PKH ini pendamping Korkap sampai pendamping di kecamatan itu sebetulnya koordinasi saja dengan dinas, bukan anak buahnya dinas secara langsung, bukan, karena ini yang tahu di lapangan memang berkoordinasi dengan dinas. Apa tanggung jawabnya Korkap kalau memang tidak mau menjelaskan persoalan yang terjadi di bawah, kan begitu. Ya, ini juga harus menjadi catatan oleh MDW. Tapi catatan yang paling besar itu tebal tadi itu, Bu MDW. Gimana? Yang mana ini? Yang Bupati ya. Seperti ini kan potretnya, seperti barusan ini kan potretnya kan. Iya. Sampai ke Korkapnya pun tidak mau menjelaskan, menunggu ini. Mudah-mudahan ini Pak Bupati bisa mendengar dan bisa merespon ini, karena memang carut marut bansos di Kabupaten Sampang itu sudah level apa ya istilahnya, kalau orang mau sekarat itu apa stadium Pak? 4 ya? Stadium 4 sudah, stadium 4 ya. Ada benarnya juga yang disampaikan oleh tim Sanrasan bahwa Bupati ini bisa, hanya Bupati yang bisa menyelesaikan permasalahan bansos yang ada di Kabupaten Sampang. Saya yakin begitu, karena saya mendengar meskipun tidak kenal secara langsung, saya pernah ketemu cuma tidak mengenal secara langsung bagaimana, tapi saya mendengar bagaimana pola kepemimpinan beliau di Sampang. Insya Allah kalau persoalan ini betul-betul serius beliau turun tangan, ketika MDW nanti menjelaskan secara rinci persoalan yang terjadi di bawah, insya Allah tidak menunggu waktu lama, pasti beres itu. Pak Bupati ini saya melihat sakti benar kalau di Sampang dalam masalah ini. Bu MDW silakan sampaikan apa yang ingin sampaikan terkait persoalan masalah ini, dan insya Allah selanjutnya saya coba untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di Sampang kalau mau, apakah itu masyarakat atau tidak. Dalam minggu ini mungkin kita akan live gitu ya, untuk langsung mendengarkan masyarakat yang ingin bergabung di Sandasan. Juga akan saya undang lagi Bu MDW karena memang orang Sampang yang ngerti untuk menjembatani bagaimana kita membahas masalah ini untuk mengurai persoalan ini betul-betul bisa terurai, dan program pemerintah PKH dan PPNT itu betul bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak untuk menikmati. Betul. Selanjutnya silakan apa yang disampaikan Bu Ketua? Iya, pada prinsipnya MDW Madura Development Kabupaten Sampang itu akan tetap mengawal dan terus mengawal kasus bansos ini, di mana dalam hal ini lembaga penyalur BRI dan POS telah melakukan persekongkolan jahat dalam penyaluran bansos untuk masyarakat di Kabupaten Sampang. Jadi bahasanya dari Pak Sanrasan barusan ya, MDW itu sudah kepalang basah. Jadi kita tetap langsung fokus mengadvokasi ya. Tetap mengadvokasi kasus bansos di Kabupaten Sampang sampai tuntasnya. Oke.
Saya melihat semangatnya akan betul-betul, yang mudah-mudahan masyarakat Sampang mendengar dan juga menyaksikan ini, dan mudah-mudahan yang lebih penting untuk mendapat perhatian yang serius adalah bagaimana ada keseriusan juga untuk mengurai persoalan masalah ini, dan sehingga pada akhirnya masyarakat Sampang karena masyarakat Sampang itu tidak jauh berbeda dengan Bangkalan lah, banyak yang memang di bawah kemiskinan gitu ya, dan sehingga mempunyai hak untuk mendapatkan program-program berita apakah itu PKH atau BPNT. Pemirsa, khususnya teman-teman aktivis Sampang, teman-teman jurnalis Sampang semuanya, kalau melihat dari cerita dari Bu Ketua ini, persekongkolan jahat itu akan bisa menyasar kepada siapa saja, termasuk bank penyalur, termasuk pos penyalur. Ini saya yakin tidak steril dari persekongkolan. Meskipun bank itu sangat ketat sekali, tapi akan ada juga ya oknum-oknum yang bermain di situ untuk bagaimana melakukan persekongkolan jahat terkait dengan BPNT dan PKH. Dan itu terbukti di mana-mana, tidak hanya di Madura ya. Bu Risma dulu sempat marah-marah terkait masalah ini. Mudah-mudahan apa yang kita rasain ini bermanfaat dan bisa mendapatkan perhatian serius dari para pihak, khususnya pemerintah Sampang dan juga para pemerhati kemiskinan di Sampang, dan mudah-mudahan semuanya bisa betul-betul berjalan sesuai apa yang diharapkan bersama. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.